Don't forget to subscribe, like and comment below. Today, Topic Joss presents. Ada banyak kasus rumah tangga rusak. Biasanya karena emang nafsu membara yang tidak bisa dibendung. Padahal kalau setia sama satu pasangan saja, bisalah kita menghindari pertikaian hingga hubungan tetap adem. Kalau tidak bisa, pasti berantakan. Kasus kali ini kita menuju ke negara Lebanon. Hari ini kita akan menuju ke kota terbesar kedua di negara Lebanon, yaitu Tripoli. Jadi, nama kota Tripoli bukan hanya ada di Libya saja. Boleh cek di Google. Tripoli yang mau kita bahas di Lebanon memiliki jumlah penduduk hampir 1, juta jiwa. Menurut sensus pada tahun 2022, saya kenalkan dengan seorang pria kelahiran tahun 1986 yang bernama Caesar Tartinian, yang merupakan lulusan dari Akademi Penerbangan, organisasi pelatihan Beirut Wings. Sempat bekerja di beberapa maskapai, namun akhirnya sejak tahun 2017 menjadi pilot pribadi pada perusahaan pemasok kebutuhan makanan. Dia lelaki yang sangat tampan, berwibawa serta digemari banyak wanita. Pengabdiannya terhadap pekerjaan cukup besar, sangat profesional. Makanya Caesar lumayan lama nikah, dikarenakan sempat tinggal beberapa tahun di London, Inggris, dan jauh dari sang kekasih yang bernama Maeva Gosgood. Wanita itu lebih muda 3 tahun dan bekerja di rumah sakit New Maslow sebagai tenaga bimbingan bagi kaum tunawicara. Benar sekali, Maeva menderita kebisuan. Pendengarannya tidak terlalu terganggu, walau tidak sempurna. Juga wanita itu pun bisa mengeluarkan suara, namun artikulasinya tidak jelas. Makanya memilih menggunakan bahasa isyarat dalam komunikasi bersama orang banyak. Tapi itu tidak mengurangi kecantikannya. Senyumnya menawan dan keberadaannya sanggup memberi aura positif bagi sekeliling. Kesabaran Maeva menjadi magnet bagi Caesar untuk mempertahankan hubungan mereka. Walaupun ada beberapa nyinyiran yang bilang lelaki itu bisa saja mencari wanita sempurna, bukan berkekurangan. Awas, nanti keturunannya bisa cacat. Pokoknya hal negatif selalu sampai saja di kupingnya. Maeva juga sudah beberapa kali bicara, seandainya saya, Zara, mau cari wanita lain yang bisa ngomong juga gak apa-apa. Namun, tetap saja pilihannya pada Maeva yang sabar menunggu sampai usia 30-an. Belum juga dinikah-nikahin, dikarenakan sibuk dengan karir. Makanya setelah sempat menunda acara kawinnya akibat pandemi, akhirnya menikah juga keduanya pada Sabtu 23 Juli 2002 saat berusia 36 dan Maeva 33 tahun. Selama 3 minggu setelah menikah, Caesar dan Maeva masih tinggal di rumah orang tua sang suami.
Sang suami sengaja, soalnya Caesar memang gak tiap hari pulang, dikarenakan pekerjaannya menuntut hal tersebut. Palingan seminggu cuman 2 kali balik, biar sang istri gak kesepian. Sampai kemudian Maeva minta mereka tinggal pisah dari orang tua dengan alasan ingin mandiri. Kebetulan sudah punya rumah sendiri dari hasil tabungannya. Mereka pun pindah ke rumah tersebut. Walau selalu ada kekhawatiran saat meninggalkan istrinya sendirian. Namun, Maeva wanita tangguh. Walaupun punya banyak kekurangan, dirinya pernah merantau jauh dari orang tua, mencari pekerjaan sendiri, dan hidup menyewa apartemen tanpa bantuan siapapun. Dan setelah nikah pun, Caesar tidak melarang sang istri untuk tetap berkarir. Maeva mencintai pekerjaannya di rumah sakit, sekaligus ingin bisa membantu keuangan sang suami. Meskipun nampak mereka gak bakal kekurangan, sebab gaji Caesar cukup besar pada awal September 2022. Caesar ngobrol dengan teman masa SMA-nya melalui sosmed yang bernama Jana, yang bekerja pada sebuah kantor advokat. Wanita itu bilang pernah ngurus pria bermasalah dengan obat terlarang, yang kemudian mengatakan mengenal Maeva, istrinya Caesar. Katanya sih, Maeva ini gak selugu yang dibayangkan. Suka ngumpul dengan beberapa pemuda dan senang aja kalau digodain. Bahkan rela mengeluarkan uangnya untuk bisa menikmati kepuasan sesaat. Alasannya dulu dikarenakan sering ditinggal Caesar, tugasnya jarang, dan kalau ketemu sangat monoton. Memang Caesar yang udah capek atau justru karena usianya udah menuju angka 40, jadi kesannya membosankan. Tapi itu dulu, sebelum mereka menikah, kata si Jana. Namun Caesar berusaha positive thinking, sebab bagaimanapun dia sayang istrinya dan sangat jauh dari dugaan bahwa Maeva berkelakuan seperti itu. Semoga saja jangan salah, mungkin perempuan lain. Jana hanya bilang, ya terserah mau percaya atau tidak. Jana pun gak melihat langsung dan cuma dapat kabar dari mulut kliennya. Bisa jadi nama Maeva yang bisu ada banyak di kota Tripoli ini, yang mulai bikin Caesar kepikiran dan membuang jauh-jauh semua prasangka tersebut. Semenjak saat itu, beberapa kali Caesar cukup pulang ke rumah secara mendadak untuk membuktikan istrinya ada di rumah atau keluyuran. Namun kenyataannya selalu Maeva pas gak kemana-mana. Makanya semakin yakin sang istri setia. Seandainya saja memang benar wanita itu pernah nakal-nakal, zaman masih perawan, mungkin sekarang sudah tobat. Setelah menikah, biarkanlah masa lalu ditinggalkan jauh dan saatnya menatap masa depan. Dia sangat sayang pada Maeva dan semoga juga bisa mendapat momongan sesegera mungkin. Usia sudah nggak muda lagi, dan mudah-mudahan masih ada tenaga buat mencari duit untuk pendidikan anak-anaknya kelak. Pada Minggu 11 September 2022, Caesar menemukan sebuah dokumen pelaporan polisi di lemari atas nama sang istri. Nampak membuat pengaduan dikarenakan diganggu seorang pria bernama Elia Shahlani berusia 24 tahun yang menjadi tanda tanya besar bagi sang suami. Kenapa enggak pernah cerita bahwa
ada yang mengusiknya, pasti bakal dilibas sama dia. Memang Meva dengan segala kekurangannya sering mendapat hujatan dan bulian. Tapi setahu saya, istrinya sudah kebal dengan ejekan-ejekan begitu. Karena sudah jadi makanan sehari-hari sejak kecil. Nah, kalau sampai dilaporin polisi, berarti sudah kelewatan banget. Namun Meva menenangkan dan bilang bahwa segalanya sudah beres. Jangan gegabah, sebab semua bisa dihandle sama dia. Namun tetap saja Caesar resah dan mulai mencari tahu nama pemuda itu dari akun sosmed, serta minta tolong seorang rekannya yang berprofesi sebagai polisi untuk melacak siapa Elias itu. Dapat juga identitasnya pada tanggal 13 September. Dan tanpa diketahui oleh Meva, Caesar bersama temannya tadi mendatangi kediaman Elias hingga hampir saja meninjunya. Dia mengira bocah itu memperlakukan istrinya dengan tidak wajar. Pemuda tersebut sempat kaget sampai dijelaskan bahwa mereka adalah keluarga Meva. Baru dia cerita bahwa dirinya bukanlah melakukan pengecekan atau pembulian, namun hanya menagih pembayaran yang dijanjikan wanita itu, yang sampai saat ini gak dibayar-bayar. Dengan terkejut mendengar penjabaran Elias bahwa dirinya kenalan dengan Meva dari aplikasi kencan, Elias adalah pria bayaran dan mereka deal harga 2 juta pounds atau 2 juta rupiah. 1 pounds setara 1 rupiah untuk sekali layanan. Namun saat itu kenyataannya Meva nggak mau sendirian. Dia ingin dilayani 4 pemuda bersama 1 wanita lain. Ingin ramai-ramai. Dan Elias yang ditugaskan mencari 3 cowok plus 1 cewek lagi. Nanti Meva janji akan membayar mereka semua sejumlah 10 juta pounds. Ini disetujui dan jadilah mereka main ramai-ramai di Hotel Azure Suites. Pada awal Agustus 2022, tepat 2 minggu setelah nikahannya dengan Caesar. Dia terkejut dan minta bukti. Ditunjukkanlah isi history chat dan beberapa foto kebersamaan mereka dengan Meva. Hampir copot jantung Caesar sembari menangis. Dan ceritanya tidak berhenti sampai di situ. Meva gak mau bayar langsung dengan alasan nunggu gajian. Setelah 2 minggu janji-janji, ternyata wanita itu muncul lagi dan bilang akan bayar, asalkan Elias mengajak teman-temannya kemarin buat main rame-rame sekali lagi. Biar sekalian, nanti uangnya dikasih double. Kalau tidak mau, bakalan sama sekali tidak ditransfer. Ada beberapa yang setuju dan sebagiannya tidak. Dikarenakan takut ditipu sama Meva. Hingga akhirnya Elias bersama 2 kawannya yang cowok bertemu lagi sama wanita itu main di Hotel Azure Suites berempat. Dan Meva berjanji besoknya mau ditransfer. Dan ternyata zong. Makanya Elias melakukan ancaman akan dihabisi, akan dilaporkan pada suami dan keluarga besarnya. Mungkin karena ketakutan dan hal lain, Meva pun membuat pengaduan pada polisi atas ancaman nyawa yang dilakukan Elias. Kekecewaan ini diluapkan Caesar pada istrinya di rumah. Namun, Meva bercerita panjang bahwa semua yang diungkapkan Elias bohong.
Bukti chat itu pasti edit sedemikian rupa supaya orang percaya dengan bualan pemuda itu. Intinya, dia mau memeras Meifa. Gak mungkinlah sang istri melakukan itu. Suaminya mapan dan tampan dan hampir sempurna. Gak ada alasan mencari kepuasan di luaran. Susah bagi Meifa untuk menjelaskan segalanya. Makanya melapor pada polisi, sampai nangis dan berlutut di kaki sang suami. Wanita itu menolak semua tuduhan. Dia bilang foto dirinya bersama berondong-berondong itu suatu pemaksaan, dan itu sudah lama sebelum mereka nikah, saat menghadiri ulang tahun temannya. Apa yang dilakukan Elias dan rekan-rekannya sangat terorganisir dengan baik, dengan tujuan memeras. Jangan dipercaya dan wajib diusut tuntas sampai ke akar-akarnya, kata Meifa. Hal tersebut membuat pikiran Caesar terbelah menjadi 50-50%. Mau percaya omongan siapa? Namun hati nuraninya perlahan percaya sama ucapan sang istri dan menyuruh temannya untuk melakukan penyelidikan lebih dalam, membaca laporan Meifa di pihak berwajib berlanjut. Biar nanti kebongkar semuanya. Sampai 2 minggu kemudian, pada 26 September 2022, ternyata Meifa mengikuti sebuah program dari rumah sakit tempatnya bekerja tentang bimbingan tunarungu dan wicara di kota Beirut. Istrinya izin seminggu keluar kota untuk event tersebut, sementara Caesar tetap kerja keliling kota lainnya sebagai pilot untuk perusahaannya. 2 hari kemudian, yakni Rabu 28 September, Caesar menerima kabar dari kawannya yang polisi bahwa Meifa ternyata sudah mencabut laporannya atas nama Elias. Makanya penyelidikan dihentikan. Lelaki itu heran dan mencoba mengirim pesan pada sang istri, tapi gak dibales-bales. Bisa jadi memang lagi sibuk. Sampai 2 harinya lagi pada Jumat 30 September 2022 malam, saat berada di kota Sidon, Caesar mendapat telepon dari orang tuanya di Tripoli yang menyuruh untuk segera pulang. Mereka bilang Meifa diserang 2 orang saat berada sendirian di rumah, juga mengalami luka yang serius sampai hampir menghabisi nyawanya. Lelaki itu kaget sebab gak nyangka bahwa sang istri sudah ada di rumah. Katanya bakal sampai semingguan di Beirut, gak ngasih kabar apa-apa. Malah musibah yang tiba-tiba menimpa. Caesar pun tiba di Tripoli. Keesokan harinya langsung menuju ke rumah sakit Al-Hanan, dan ternyata Meifa menjalani masa krisis sampai koma. Dari sini juga kemudian diberitahu bahwa penyerangnya adalah pasangan berpacaran yang bernama Isam Geage dan Pamela Craig, berusia 24 dan 23. Mereka tidak lain dan tidak bukan adalah teman dari Elias yang pernah diajak main rame-rame dan menagih hutang atas pembayaran yang gak kunjung ditransfer oleh Meifa. Dari keterangan yang disampaikan oleh Elia Sahlani, bahwa benar 2 orang penyerang Meifa adalah temannya. Mereka berdua juga ikut dalam permainan rame-rame bersama Meifa saat pertama kali, namun yang kedua sudah tidak mau join lagi, sebab yang dulu belum dibayar. Kedua orang itu sama-sama penghibur, sering open BO meskipun status keduanya berpacaran selama ini.
Mereka sudah nagih terus sama Elias dan minta tanggung jawab sama pemuda itu mengenai bayarannya. Dia yang ngajak, harusnya pakai duit dia dulu. Tapi selalu aja Elias beralasan gak punya uang dan susah nagihnya di Meifa. Makanya saat mulai diancam, akhirnya dia kasih alamat Meifa biar langsung aja mereka berdua pergi ke rumahnya Meifa untuk menagih. Dari sini juga ketahuan bahwa Elias sudah pernah mendatangi kediaman Caesar untuk mencari istrinya. Makanya Meifa kemarin nekat melaporkan pada polisi, hingga akhirnya terjadi perkelahian dan ancaman. Meifa nggak mau bayar, sebab saat itu saldo rekeningnya dalam pengawasan sang suami yang sudah mulai curiga. Dengan keterangan Elias, hingga akhirnya kedua orang itu menyiksa wanita dan lehernya dikasih tali dan punggung diserang dengan pisau. Hebatnya, dikarenakan tidak bisa berteriak, Meifa sempat merekam kejadian tersebut, lalu mengirim videonya kepada sang adik yang kemudian muncul menolong dan melaporkan pada polisi. Wajah pelaku juga jelas dan nampak. Hingga dilakukan penangkapan 3 minggu kemudian, setelah keadaannya mulai sehat, Meifa menceritakan bahwa sebenarnya dia nggak ikut ke Beirut untuk event yang diadakan rumah sakit, justru menenangkan diri sementara waktu di rumah. Kawannya malu dan bingung tentang perbuatannya selama ini, yang udah mulai ketahuan oleh sang suami. Caesar kalut luar biasa dan mencoba mencari kedamaian untuk sesaat. Makanya bolak-balik dicat sama Caesar gak pernah dibalas, hingga akhirnya pulang ke rumah sendirian saja. Sebab suaminya palingan datang seminggu lagi dikarenakan tugas. Hasil penyelidikan juga menyatakan bahwa apa yang diucapkan Elias mengenai Meifa adalah benar. Tidak ada editan mengenai foto dan histori chat. Bahkan CCTV Acer Suite Hotel beserta para staf di sana membenarkan kehadiran Meifa. Intinya, wanita itu memang main rame-rame gak mau bayar dan mencoba cuci tangan sebersih mungkin. Dari sini juga kemudian diketahui alasan Meifa mencabut laporan dikarenakan gak mau suaminya memperpanjang kasus itu. Dia sedang menunggu uang pinjaman yang akan cair, sebab rekening diawasi sang suami, Elias, dan menyuruh pemuda tersebut jangan mengganggu dia lagi. Tapi kenyataannya, pinjaman uangnya nggak kunjung cair sampai kedua orang teman Elias muncul di rumahnya di malam kejadian. Sang pengacara Gabriel Okeis yang membela kedua orang si pemukul Meifa bahkan berhasil membuktikan bahwa apa yang dilakukan Meifa bukan cuma kali ini aja. Dulu sebelum nikah, itu pun sudah terbukti Meifa beberapa kali mengundang berondong-berondong cewek dan cowok untuk menghibur, main rame-rame. Salah satunya adalah Lienjana yang pernah diceritakan itu bukan isapan jempol atau gosip semata. Semua permainannya di lamunya hotel dan pembayarannya juga lama, hampir 3 bulan setelah capek ditagih-tagih. Meskipun hal ini tidak berkaitan dengan kasus kriminal yang dilakukan oleh kedua orang teman Elias secara langsung, namun memperkuat kesaksian mereka bahwa Meifa tidaklah selugu dan sepolos penampilannya. Dia tunawicara, namun hasratnya menggebu, merasa dipermalukan. Wanita itu nangis di pengadilan dan menceritakan bahwa semua karena Caesar tidaklah sekuat dan semau penampilannya.
Lelaki itu lemah dalam urusan kasur. Permainannya cuma 2 menit, habis itu KO. Inilah yang terjadi sejak zaman mereka pacaran. Gak pernah mendapat kepuasan. Namun bagi keluarga, hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan. Harusnya ia berobat atau putus saja jika memang gak puas dengan si Cesar. Jangan malah memojokkan suaminya saat dia ketahuan berbuat hal yang tercela. Sampai pada hasil keputusannya Senin 8 Mei 2023, Hakim di Pengadilan Wilayah Tripoli menyatakan bahwa 2 orang teman Elias bersalah atas penyerangan terhadap Meifa hingga mengalami luka berat. Pasangan tersebut mendapat hukuman masing-masing 4 tahun penjara dan boleh bebas dengan jaminan. Setelah menjalani sedikitnya 30 bulan, Elias dibebaskan meski sempat hampir ditahan juga. Sementara Meifa dilaporkan balik atas perbuatan yang tercela dan penipuan hingga ikut mendekam di penjara selama 3 bulan pada Juli 2023. Cesar sempat mengajukan perceraian, namun kemudian dilakukan mediasi. Hingga pada awal Agustus 2023, saat Meifa dibebaskan, mereka akhirnya rujuk kembali. Bagaimana menurut kamu? Apakah cocok hukuman yang diterima oleh Meifa cuma 3 bulan? Mengingat semua perkara ini justru dia adalah sumber masalahnya. Kalian komen di bawah kalau kamu suka sama video ini.